Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi. Kami dari BNPB diundang pada acara yang penting pada malam hari ini. Yang saya hormati Kiai Budi Setiawan, yang semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Ya, kemudian juga tadi sahabat saya ini Pak Deputi Pak Muhammad Sadri, luar biasa ini paparannya. Terima kasih ini. Saya senang sekali dengan perkembangan dari BMKG ini Pak Sadri, luar biasa. Dalam tahun terakhir ini memang betul-betul keren. Sama Pak Nili juga, terima kasih Pak. Salam buat Ibu Kepala ya, Prof. Diko Rita Karnawati. Ya, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan saya dari MDMC, Muhammadiyah, dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya izin menyampaikan paparan saja secara singkat. Baik, sesuai dengan judul yang diminta, saya akan bicara mengenai refleksi dan kolaborasi, terutama dalam pengurangan risiko bencana. Dan tentu saja ini juga bisa kita lakukan, kita gunakan untuk masa-masa yang akan datang. Tadi saya hanya menyambung saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sadri. Bapak Ibu sekalian, refleksi yang pertama yang tentu kita sama-sama ingin pahami adalah bagaimana kita bicara mengenai bencana itu sendiri. Kita ditakdirkan tinggal di daerah yang rawan bencana. Negara kita dari Sabang sampai Merauke ini betul-betul daerah yang tidak bisa tidak, ini pasti bersinggungan dengan masalah bencana. Karena bentukannya sendiri adalah negara-negara sebagai negara kepulauan yang tentu sangat rentan terhadap bencana-bencana yang diakibatkan oleh hidrometeorologi. Kemudian bentuknya juga dulu kita menjadi satu dengan benua Asia, gitu. Kemudian karena proses tektonik, kemudian kita menjadi negara kepulauan yang seperti sekarang ini. Tentu hal ini berdampak pada ancaman-ancaman yang dikaitkan dengan masalah geologi, sehingga kemudian muncul gempa bumi, tsunami, gunung api, dan sebagainya. Nah, akan menjadi bencana apabila kemudian peristiwa-peristiwa alam tadi ini terkait dengan manusianya yang tinggal di sana. Sehingga kita mendengar ada satu gempa bumi yang kemudian mengakibatkan masyarakat atau manusia Indonesia terpapar dari bencana ini, dari aktivitas alam tadi. Terakhir tentu kita tidak bisa lupa dari gempa bumi di Cianjur. Kemudian betul sekali tadi Mas Budi sudah sampaikan bagaimana sebenarnya hari ini adalah 18 tahun ya, satu kejadian bencana yang kemudian merubah cara berpikir kita sebagai bangsa untuk menangani bencana dengan lebih baik lagi, yaitu gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Ya. 18 tahun yang lalu ini adalah satu lonceng bagi kita untuk kalau saya tidak berlebihan, saya menyebutnya sebagai kebangkitan nasional jilid 2 kaitannya dengan penanggulangan bencana. Kita disadarkan bahwa wilayah negara kita adalah negara yang rawan terjadi bencana, sehingga kemudian kita harus melakukan sesuatu. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR, khususnya Komisi 8 DPR RI, kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ini menjadi salah satu upaya kelembagaan kita untuk menangani bencana dengan lebih baik lagi. Dan pada gilirannya, saya melihat kementerian lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana ternyata juga berkembang. Nah, salah satunya adalah BMKG. Tadi saya senang sekali, alhamdulillah Pak Sadri sudah menyampaikan banyak sekali perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Jadi negara kita yang seolah-olah seperti misteri ya,
ini sudah mulai terkuak sedikit demi sedikit dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Dulu kita tidak mengenal namanya sesar Cigenang misalnya, yang ada di Cianjur. Sekarang sudah mulai ada. Nah, tentu keberadaan sesar-sesar ini tidak untuk kemudian menakut-nakuti masyarakat, tapi justru yang kita ambil adalah upaya kesiapsiagaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai slide pertama, saya ingin bicara bahwa bencana itu adalah pembelajaran yang mahal bagi kita. Sebagai satu bangsa, setiap kejadian bencana, ini harus kita pahami dengan baik. Ya. Kita harus pelajari dengan baik supaya ini tidak berulang. Karena kita tahu di Indonesia bencana itu adalah suatu peristiwa yang berulang, yang kita tidak pernah tahu kapan terjadi. Tetapi pada saatnya nanti bencana itu akan berulang terjadi lagi. Menjadi mahal karena di sana ada saudara-saudara kita yang dapat menjadi korban, baik dia meninggal, hilang, luka, stres, dan yang lain-lain. Dan tentu saja ada kerugian-kerugian baik kerugian secara ekonomi, secara sosial, dan juga secara lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelajaran terkait dengan bencana ini tidak cukup hanya kita tuliskan oleh para pakar yang ada di perguruan tinggi maupun peneliti-peneliti kita untuk hanya masuk sekedar di jurnal, proceeding, buku-buku. Tetapi ini betul-betul harus kita implementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam bentuk kesiapsiagaan. Sehingga yang dimaksud dengan oleh Bapak Presiden pada saat GPDRR tahun 2022, bulan Mei lalu mengenai resiliensi berkelanjutan, itu bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berharap banyak MDMC selaku, kalau bagi saya sendiri adalah partner strategis dari BNPB untuk kemudian bersama-sama bagaimana mengimplementasikan setiap kejadian bencana ini menjadi satu bentuk-bentuk kesiapsiagaan, bentuk-bentuk ketangguhan di masa-masa yang akan datang. Ini adalah hal yang saya perlu catat terkait dengan refleksi yang selama ini kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana dengan refleksi kebencanaan yang ada di tahun 2022? Tentu kalau kita kaitkan dengan konsep besar bahwa penanganan bencana itu berbasis pada disaster risk reduction, maka kita akan melihat 3 hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah ancaman bencana, ancaman keadaan alam yang bisa meningkat, ya. Dan ini bisa ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan yang terus terjadi, terutama di negara kita. Informasi-informasi, kemudian juga peralatan-peralatan teknologi yang kemudian dipasang untuk kemudian mempelajari dari ancaman ini terus dilakukan. Salah satunya adalah kawan-kawan kita dari BMKG dan juga beberapa perguruan tinggi untuk melihat ya dari sisi prediksi, sisi monitoring bahwa bencana itu bisa dipelajari dengan baik. Fenomena-fenomena alam itu bisa dipelajari dengan baik, yang kemudian secara cepat diberikan informasi-informasi itu baik ke kementerian lembaga terkait maupun langsung pada masyarakat, seperti tadi Pak Sadli sampaikan mengenai pelayanan publik yang ada di BMKG. Ancaman ini tentu Bapak Ibu sekalian harus kita sikapi dengan baik. Terutama adalah bencana-bencana yang diakibatkan oleh hidrometeorologi. Karena hampir 95% bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Dan kalau jumlahnya ditambah-tambah begitu digabung, mungkin dia lebih tinggi jumlah korbannya dibanding dengan bencana geologi. Dan ini berkorelasi dengan perubahan iklim dan juga tadi yang kami sampaikan mengenai kerusakan lingkungan. Sehingga peran-peran kita semuanya itu harus menggunakan konsep gerakan untuk mengantisipasi ancaman yang semakin meningkat ini.
tentu terkait dengan kerusakan lingkungan yang hampir setiap hari terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan mengenai refleksi kebencanaan yang berkorelasi dengan kerentanan, ya, terutama kerentanan masyarakat seiring dengan permasalahan ekonomi dan sosial budaya yang ada di Indonesia. Jumlah masyarakat sendiri setiap tahun bertambah di Indonesia, sehingga kebutuhan-kebutuhan akan sumber daya alam, akan lahan untuk hidup mereka juga akan meningkat. Sehingga kemudian inilah yang kemudian menjadikan permasalahan-permasalahan di masa-masa yang akan datang. Tentu ini harus dibuat satu strategi untuk menangani ini, sehingga jangan sampai nanti daerah-daerah yang sudah di state oleh kawan-kawan dari BMKG, oleh PVMBG, bahkan juga kementerian lembaga yang lain, kemudian menjadi tempat-tempat masyarakat tinggal di sana, sehingga akan menambah risiko yang ada di Indonesia. Makin tahun bukan makin berkurang risikonya, tetapi makin bertambah karena kebutuhan-kebutuhan lahan maupun juga peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian yang ketiga yang menarik adalah masih perlunya ini peningkatan kapasitas baik oleh pemerintah sendiri, pemerintah daerah, dan juga tentu adalah komunitas dari masyarakat. Nah, saya senang sekali pada malam hari ini diundang oleh MDMC untuk mengingatkan kita semua bahwa peningkatan kapasitas ini masih perlu dilakukan. Baik ini di lingkungan MDMC, Muhammadiyah, maupun di lingkungan-lingkungan yang lain yang jauh lebih besar. Karena kesadaran akan pengurangan risiko bencana ini bagian yang penting bagi edukasi kebencanaan di Indonesia. Kalau kita tidak peduli dengan masalah-masalah yang terkait dengan bencana ini, kita hanya nunggu waktu saja untuk kemudian menjadi masyarakat yang terpapar oleh suatu bencana. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat atau apa yang dilakukan oleh BNPB dalam konteks kolaborasi. Nah, kolaborasi itu sudah dilakukan sebenarnya, baik itu mengajak relawan-relawan penanggulangan bencana dalam satu rumah besar yang dulu pernah kita lakukan, yaitu seperti Dharma Relawan Adira Jasa misalnya, atau forum-forum lembaga usaha yang tergabung dalam Forlubi, Forum Lembaga Usaha untuk Penanggulangan Bencana Indonesia, atau mereka yang ada di perguruan tinggi, akademisi menjadi forum perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana, atau secara personal para ahli, para pakar menjadi bagian dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, atau wartawan peduli bencana yang memang diberikan wadah-wadah untuk bergerak di sini. Karena kita ingin sebenarnya setiap orang itu punya kontribusi terkait dengan penanggulangan bencana. Kita belajar banyak dari COVID-19. Siapapun dia punya kontribusi dalam penanganan COVID-19, walaupun hanya di rumah saja. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi pada saat kita menangani bencana. Memang kadang-kadang hal-hal kecil itu tidak kita perhatikan dalam penanggulangan bencana, tapi bisa berkontribusi. Misalnya, kita punya rumah, kita beli minuman kemasan begitu. Kita taruh di halaman rumah kita, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi pada saat terjadi hujan, botol kemasan tadi tiba-tiba terbawa oleh air, masuk ke selokan depan rumah kita. Akhirnya dia bergabung di selokan yang lebih besar, dan akhirnya reuni di sungai yang besar, yang kemudian pada saat tertentu mengakibatkan banjir. Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu contoh bagaimana perjalanan satu botol air kemasan yang memang tidak disengaja untuk berkontribusi terhadap banjir. Tetapi itu bisa terjadi dan bisa berkontribusi, dan siapapun bisa melakukan itu. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kolaborasi itu bisa dilakukan di Indonesia ini, dan tentu dengan edukasi pendidikan yang kita bangun bersama. Bapak Ibu sekalian, menarik bagi kita adalah kalau
bencana terjadi. Ini sukarelawan kita ini luar biasa. Di Cianjur kemarin ada sekitar 5.000 orang dari berbagai tempat di Indonesia datang untuk membantu, dan saya yakin sebagian besar teman-teman dari Muhammadiyah, MDMC yang ada di sana, untuk mendukung bagaimana masyarakat kita, kawan-kawan kita yang terdampak gempa bumi di Cianjur. Tetapi ada hal yang penting lagi adalah pada saat pasca bencana. Jadi bukan hanya sekedar membangun fisiknya saja, tetapi jauh lebih penting lagi adalah membangun masalah sosial, kejiwaan, dan juga keberlanjutan hidup dari masyarakat yang terdampak bencana. Dan ini sudah dilakukan, saya kira, oleh kawan-kawan di MDMC dengan berbagai program yang ada di sana. Kemudian juga masalah disiplin ilmu dan juga keahlian. Dan Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini sangat sukses karena kita memiliki gotong royong yang luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi di seluruh tempat di Indonesia, kawan-kawan dengan semangatnya juga melakukan upaya-upaya untuk membantu sesama, yaitu dengan gotong royong yang selama ini kita harus sepakati jangan sampai hilang di negara kita. Karena ini adalah salah satu kekuatan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada hal lain yang menjadi catatan saya terkait dengan refleksi kebencanaan di tahun 2022, yaitu adalah isu-isu lainnya. Yang pertama yang saya ingin angkat adalah isu-isu terkait dengan kepemimpinan dan politik lokal. Bapak Ibu sekalian, bencana itu terjadi di daerah, ya. Dan tentu dengan adanya kejadian bencana di daerah, maka penanganannya pun sangat bergantung ya pada masalah kepemimpinan yang ada di daerah. Makin cepat seorang pemimpin di daerah untuk menangani kejadian bencana, makin cepat ada. Nah, saya ingin memberikan statement bagaimana sebenarnya kolaborasi multi pihak ini melibatkan bahwa sipil, ya, masyarakat sipil ini harus menjadi panglima dalam penanggulangan bencana. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan besar bagi kita semua. Karena urusan bencana sesungguhnya adalah urusan sipil. Jadi lebih banyak sebenarnya saya lihat adalah masalah sosial, masalah budaya, masalah ekonomi, dan sebagainya. Yang semuanya itu sebenarnya bisa diselesaikan oleh masyarakat sipil. Tanpa mengurangi kontribusi dari kawan-kawan kita dari TNI, Polri, tetapi saya berharap masyarakat sipil seperti MDMC ini bisa menjadi motor untuk kemudian melakukan penanggulangan bencana di Indonesia yang ke depan harus lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah persoalan-persoalan mengenai desentralisasi. Ya. Bahwa kita ini memang sistem pemerintahan daerah kita itu menganut pola-pola desentralisasi, di mana penguatan-penguatan kapasitas yang ada di daerah ini yang mestinya kita perkuat betul, sehingga apapun yang terjadi di daerah ini kemudian bisa selesai di tangan daerah itu. Yang kita sekarang ini dalam konteks kebencanaan sering membicarakan mengenai itulah resiliensi, itulah ketangguhan yang ada di daerah, termasuk ketangguhan yang ada di masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat satu prediksi tantangan ke depan yang kaitannya dengan kebencanaan. Tadi saya sudah sampaikan juga bagaimana jumlah penduduk yang terus meningkat ini juga akan berkontribusi pada lapangan kerja dan penghidupan masyarakat. Dan tentu ini adalah hal-hal yang memang harus dipersiapkan dengan baik
di masa-masa yang akan datang. Sehingga jangan sampai kemudian daerah-daerah rawan bencana yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari BMKG, ini akhirnya menjadi tempat-tempat masyarakat untuk tinggal, karena akan menambah dari yang kita sebut sebagai risiko bencana. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan masalah pemanfaatan lahan yang tidak terkendali. Ya, ini sudah mulai terjadi di Indonesia, bahkan tempat-tempat yang mestinya menjadi lahan-lahan lindung, begitu hutan lindung sudah menjadi hutan-hutan produksi, sudah menjadi tempat kota-kota baru yang ditinggali oleh banyak warga kita. Tetapi celakanya lahan itu tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi lahan kritis, dan lahan kritis ini sudah mulai merebak. Kalau kita lihat data dari Kementerian LHK maupun Kementerian PUPR, daerah aliran sungai kita itu meningkat setiap tahun, yang rusak, yang kritis, yang tentu akan berkorelasi dengan terjadinya bencana-bencana khususnya hidrometeorologi yang makin sering terjadi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin men-state satu lagi bahwa bencana alam, ya, bencana yang diakibatkan oleh fenomena alam, ini adalah suatu peristiwa yang berulang. Sehingga Bapak Ibu sekalian, menjadi penting bagi kita untuk membuat satu literasi, edukasi untuk masyarakat kita. Dan ini mohon tentu ada didukung oleh MDMC untuk selalu mengingatkan masyarakatnya, anggota organisasinya untuk terus-menerus mengingatkan ini. Karena ini kita tuh biasanya adalah bangsa pelupa. Kalau sudah sekian tahun bencana sudah tidak terjadi lagi, kita lupa. Sebagai contoh misalnya, yang luar biasa besar, ini mungkin mirip juga dengan Cianjur. Gempanya tidak terlalu besar, kurang dari skala Richter kurang dari 6. Tetapi kemudian betul-betul meluluh lantakkan tempat-tempat yang ada di Yogyakarta, terutama Kabupaten Bantul dan juga Klaten. Nah, ini sudah berlanjut ya, sudah lebih dari 15 tahun. Saya khawatir anak-anak kita yang tinggal di daerah Bantul, di daerah Klaten, udah nggak tahu lagi kalau ternyata di rumahnya, di daerahnya pernah terjadi gempa bumi. Dan kita tahu gempa bumi adalah salah satu peristiwa yang berulang. Akan terjadi lagi kalau kita nanti tidak sering-sering edukasi masyarakat kita, mengingatkan lagi, maka ini akan menjadi suatu yang dilupakan. Dan pada saatnya, akan datang dan korban akan bertambah lagi. Ini yang kita selalu khawatirkan terkait dengan tantangan-tantangan ke depan. Kemudian juga yang terakhir saya ingin menyampaikan masalah perubahan iklim dunia. Dan ini walaupun tidak semuanya harus terjadi di Indonesia, tetapi tadi Pak Sadri juga sampaikan yang terkait dengan masalah iklim dan cuaca ini bisa terjadi karena perubahan-perubahan dari iklim dunia, walaupun tidak semua harus dari Indonesia. Ini adalah tantangan-tantangan kita, dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah slide terakhir saya ingin mengajak apapun yang kita lakukan pada webinar pada malam hari ini adalah tanda bahwa kita bertanggung jawab, kita berjuang untuk generasi kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.